sosial Instagram. Program kami di sini yaitu mendokumentasikan setiap kegiatan siswa di dalam kelas maupun di luar lingkungan sekolah. Untuk kami publikasikan melalui Instagram resmi SMP Negeri 1 Majalaya, sebagai upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan reputasi sekolah. Lokasi SMP Negeri Majalaya ini berada di Jalan Kecamatan Majalaya. Sasaran dalam proyek ini yaitu orang tua, siswa, dan calon siswa SMP Negeri 1 Majalaya. Alasan kami memilih sekolah ini karena terdapat kasus yaitu penurunan kepercayaan calon orang tua siswa. Ya. Orang tua calon siswa. Orang tua calon siswa karena adanya kasus korupsi yang disebabkan oleh kepala sekolah sebelumnya. Sehingga program kami di sini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan agar agar orang tua calon siswa yang akan mendaftarkan ke SMP Negeri 1 Majalaya jadi jadi lebih percaya gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Revi. Baik, terima kasih. Untuk timeline kegiatan itu di bulan November kita mendokumentasikan adanya sholat duha berjamaah rutin setiap hari Kamis. Lalu ada final turnamen badminton, ada kirab alumni, ada kegiatan P5 yang diikuti oleh siswa kelas 7 dan 8. Lalu ada kegiatan tes kebugaran siswa, lalu ada kegiatan pemeriksaan kesehatan siswa. Di tanggal 12 sampai tanggal 14 itu kita mendokumentasikan kegiatan parak dari awal sampai final. Lalu di pas hari kita di sana kita mengadakan sesi dengan tema kreatif kenalkan karya. Di sesi ini kita mengajak para perwakilan dari school yang ada di SMP Negeri 1 Majalaya. Di sini kita membahas mengenai kendala-kendala apa saja yang mereka alami dalam pembuatan konten untuk dipublikasikan di media sosial di school itu sendiri. Rata-rata media sosialnya itu tidak aktif karena tidak ada yang membuat kontennya serta belum tahu dengan cara harus bagaimana gitu supaya konten itu menjadi menarik. Di sini kita membahas bagaimana cara membuat konten yang menarik dari segi pemiritan dan juga cara pemaparannya supaya lebih dimengerti. Selanjutnya Yang selanjutnya adalah Pramumas Lembaga Pendidikan. Dari yang kami baca ada buku digital di internet itu. Dalam buku tersebut disampaikan bahwa peran humas itu ada 4 sebagai penghubung, komunikasi, pendukung, dan publikator. Di sini kami lebih fokus ke publikator karena sebagai penghubung, komunikasi, pendukung itu tentunya kita tidak memiliki wewenang yang cukup sehingga itu dikelola oleh internalnya seperti wali kelas atau bagian kehumasan dan bagian konseling juga. Jadi kita di bawah publikator ini bekerja sama dan membantu bagian media sosial sekolah untuk mempublikasikan dan mendokumentasikan kegiatan. Nah, strategi humas yang kami gunakan adalah strategi pensil. Akan saya sampaikan contoh dari kegiatannya seperti yang pernah dilaksanakan di sekolah adalah kegiatan rutin yaitu sholat duha. Di sini ada publication, event, news, community involvement, inform to image, lobbying, negotiation, social responsibility. Kegiatannya contohnya adalah kegiatan sholat duha, di mana kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari Kamis, namun dalam sebulan itu 2 kali.
Kemudian di situ juga akan disampaikan informasi atau diberitakan melalui grup WA oleh bagian media sosial atau oleh BK, biasanya mereka koordinasi kemudian disampaikan melalui grup WhatsApp wali kelas yang ada siswa-siswanya. Kemudian di sana juga kita berkoordinasi dan bekerja sama dengan organisasi intrasekolah, yaitu OSIS untuk pelaksanaan kegiatannya dan ROHIS atau Rohani Islam. Kemudian di sana juga kami sempat mempublikasikan kegiatan-kegiatan, maksud kami mendokumentasikan kegiatan-kegiatan pada saat acara-acara. Salah satunya sholat duha tersebut itu. Ini ada salah satu contoh video. Ini salah satu contoh video. Oh, udah nggak ada suara. Nggak ada suaranya. Jadi sebenarnya di video ini kami menyampaikan kegiatan apa itu P5. Kalau di video yang satu kita mengajak calon peserta didik untuk gabung dan join itu di organisasi OSIS. Jadi di sini kita mengajak dan mengedukasi juga. Saya kembalikan kepada Lina. Ini karena kita di Instagram, jadi nggak pakai mic itu kayaknya nggak budi mana itu. Karena kita ngambilnya Instagram, jadi ini awal mula kita sebelum datang ke SMP buat followersnya ada 3.262 dan saat ini alhamdulillah naik followersnya jadi 3.474. Teman-teman kalian yang follow ya? Enggak ada. Selanjutnya. Nah ini perbedaan ini sebelum program berjalan, jadi cuma mempublikasikan kegiatan-kegiatan tertentu aja karena emang bagian medianya yang sedikit, hanya satu orang, jadi keteteran dan satu orang itu dua kerjanya, pegang media sama media. Nah ini setelah kita bantu dalam publikasi dan alhamdulillah juga viewersnya juga naik, yang itu mentok sampai 5.000 dan 11.000 viewers. Terus alhamdulillah juga karena konten ini kemarin dapat kabar katanya SMP Negeri 1 Majalaya dapat penghargaan inspiratif karena mempublikasikan kegiatan-kegiatan di media sosial ini. Ini dokumentasi kegiatan. Sekian. Terima kasih. Jadi strategi kerumasan yang kalian maksud seperti apa sebetulnya? Strategi izin menjawab Pak. Yes, Jadi strategi yang kami gunakan. Iya. Jadi strategi yang kami gunakan itu strategi pensil itu yang tadi disampaikan, publikasi, event yang seperti itu. Jadi mulai dari event itu Pak, event itu dilaksanakan. Misalkan yang tadi saya ambil adalah contohnya ketika sholat duha, itu kan kegiatan rutin. Nah di sana di sholat duha itu kita juga bekerja sama dengan organisasi yang ada di sekolah tersebut karena kita memberdayakan organisasi dan siswa sekolah, sehingga di sana kita bekerja sama dengan OSIS dan juga organisasi ROHIS yang dibantu oleh staf. Seperti itu. Terus kegiatannya kami publikasikan atau kami dokumentasikan melalui Instagram. Medianya Instagram. Iya betul. Kegiatannya kan macam-macam dari kayak rumah itu. Iya banyak. Ada yang Itu Instagram. Reels. Jadi Instagram ini menurut kalian adalah media yang paling efektif ya, dekat dengan mereka. Betul Pak. Oh gitu. Ya. Terus reputasinya gimana? Kalau dari saya, dengan adanya kegiatan seperti tadi, guru yang ikut pelatihan kemudian mendapatkan penghargaan guru inspiratif gitu, sekolah yang menginspiratif, itu menjadi suatu kebanggaan dan alhamdulillah kalau menurut saya itu adalah progres. Oke. Ada menurut kalian reputasi itu dibangun dengan cara apa? Iya.
Pasti saya kena bawa reputasi kita ngeri. Dengan cara memberikan Jadi kamu diam itu dulu. ya maaf. Jangan jawab kok Kalau menurut saya reputasi itu dibangun dengan cara Sini dong. dengan cara tuh kita itu harus mempublikasikan karena kita programnya mempublikasikan, jadi kita mempublikasikan konten-konten yang menarik. Juga kalau misalkan siswa di sana itu mempunyai prestasi dari segi akademik atau bukan akademik itu dipublikasikan juga di Instagram supaya misalkan para masyarakat ataupun orang tua calon siswa itu melihat bahwa sekolah itu mempunyai kualitas dengan para siswanya yang memiliki berbagai prestasi. Kenapa harus menarik? Karena untuk menarik Ya. untuk membuat calon siswa dan untuk membuat yang melihatnya menjadi tertarik gitu. Ya, ini apa itu? Ya, gimana ya? Coba dipikir dulu belum ngomong. Jadi calon orang tua. Jadi biar tertarik. Ya udah pasti tertarik. Kenapa harus menarik? Kenapa harus menarik? Karena dia untuk bisa meningkatkan memberikan kesan yang melihatnya menjadi Kemana? menjadi lebih percaya, lebih suka dengan Nah, kita jawaban itu suka percaya. Terus siapa yang melihatnya? Tadi kamu bilang siapa yang melihat? Saya tadi bisa siswa, calon siswa, orang tua juga. Nah, itu kan disebut nama. Ya, calon siswa, hidupnya bapaknya. Publik. Nah, publik dalam kaitan dengan stakeholder, dalam kaitan dengan reputasi disebut. Nya eta tuh jauh dari stakeholder gitu sekali. Dan ada inungan. Kalau yang lobby negosiasi ini kegiatan itu apa? Oh iya, izin jawab Pak. Jadi sempat waktu itu ada kegiatan itu periksa kesehatan. Untuk periksa kesehatan ini kelas 7, 8, dan 9. Kebetulan kan siswanya banyak, jadi tidak bisa dilaksanakan dalam satu hari. Dan itu pemeriksaan kesehatannya dari puskesmas Kalau itu Majalaya. mah bukannya CSA, secara resmi ya, CSA ya. Nggak tahu saya. Iya. Kalau yang lobby dan negosiasi ini, Iya, jadi karena itu tidak bisa dilaksanakan dalam satu hari, pihak humas itu sekolah ngelobi ke puskesmasnya untuk dilaksanakan 2 hari. Ya, alhamdulillah 2 hari Pak. Mau ngapain? Pemeriksaan kesehatan. Oh, sudah Iya, teknis. kegiatannya kaitannya dengan reputasi apa? itu karena kan kalau misal dijalankan dalam 1 hari mungkin Itu kaitannya dengan Tidak reputasi efektif. kan itu kehumasan sekolah ya. ya Pemeriksaan kesehatan dengan reputasi sekolah apa? untuk ini Pak mungkin karena kegiatan Mungkin akan apanya? karena kan yang pegang itu ada staf internalnya ya Pak, jadi kita tidak diberikan wewenang secara langsung gitu. Itu makanya kita lebih fokusnya ke publikasi gitu. Kan kalian yang menggunakan preferensi ya. Iya Pak, tapi kita di sana kan kerjasama dengan Gampang staf yang sebetulnya jawabannya dengan adanya pemeriksaan kesehatan, belum ada lobby, kartu siswanya banyak dan sebagainya. Berarti kan itu tanggung jawab sekolah kepada siswa, itu kan bagian dari itu juga. Jadi, terus saya kurang yakin kalau misalnya gara-gara kepala sekolah korupsi, terus siswanya jadi nurut atau berikutnya. Karena kalau dulu tetap aja diburu lagi, kepala sekolahnya diganti kan. Biasanya untuk tingkat SMP ada penurunan jumlah siswa itu terjadi karena si orang tua tuh ingin nanti SMA-nya ke negeri. Contoh di Rancaikek yang dialami sekolah yang istri saya di situ.
kuota misalnya 300, ya daftar cuma 250. Pas ditanya ke orang tua, ya mendingan ke SMA Pasundan lah, nanti bisa masuk negeri, karena biasanya nilai rapot di akhirnya atau nilai ujian ini sudah lebih gede. Kalau negeri itu nggak terlalu ini, kalau ngomong ini masih ada wae, kita mah apa sih nyawa? Oke, kita sudah cukup Pak. Nggak terlalu tekan. Betul aja. Sekian dari pelaporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.